berbuat kebaikan apapun. Jadi dalam psikologi juga ya, ketika ya, hormon-hormon itu tenang ya, mengalir kepada otak, memberikan sinyal-sinyal ketenangan ya, maka kita siap untuk belajar, siap untuk melakukan banyak hal ya. Dan doa ini ditutup dengan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bagi kita orang tua ya, tentunya kita ingin membawa anak-anak kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Dan juga kita berharap bahwa anak-anak kita nantinya bisa juga jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi disinilah kemudian dasar fondasi ini dibangun ya. Dasar fondasi ini dibangun. Apa makna keluarga itu sendiri ya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab." Apa yang dibawa atau diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah, dan apa yang dia larang dari kalian, maka tinggalkanlah ya. Dan bertakwalah kepada Allah, innallaha shadidul iqab. Sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Nah, ini lebih mengerikan gitu ya. Jadi anjuran tegas untuk betul-betul memperhatikan apa yang Rasul berikan kepada kita ya. Apa itu sunnah Rasul ya, apa itu hadis-hadis ya, apa itu ajaran dari Rasulullah SAW kepada kita ya. Apa yang Allah perintahkan maka terimalah, dan apa yang dilarang ya maka tinggalkanlah ya. Jadi ini kemudian menjadi pagarnya ya, menjadi pagarnya bagaimana kita seharusnya hidup di dunia ini ya. Yaitu apa? Cukup ya, mencukupkan diri ya pada awal-awalnya kepada apa yang Rasul bawa ya. Karena yang Rasul bawa ya, yang Rasul sampaikan itu udah sangat lengkap ya. Maka sebenarnya kita berpacu dengan waktu untuk mengetahui informasi apa saja yang Rasul sudah bawa kepada kita ini gitu ya. Tentang sholat, ajarannya ada banyak sekali kan, gitu ya. Tentang wudhu aja, tohara itu juga banyak sekali ya. Dan ada banyak hal yang belum kita ketahui ya, tentang peperangan ya, pemimpin perang, bahkan hadis-hadis memanah saja gitu, itu banyak sekali ya. Hadis-hadis tentang berkuda itu banyak sekali ya. Sementara kita umur sudah sekian tahun kita ini, dan baru sedikit ya hadis-hadis yang kita ketahui ya. Jadi mari kita terus ya berpacu dengan waktu ini ya. Untuk mengetahui ya apa yang sebenarnya Rasul bawa kepada kita ya. Ya, pada kajian ini ya kita bawa ini dalam konteks psikologi kan gitu kira-kira. Jadi wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Apa yang dibawa atau diberikan Rasul pada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarang kalian darinya maka tinggalkanlah. Lalu ada lagi pesan takwa ya, wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadi penulis di sini ya menyajikan apa itu makna keluarga gitu ya. Apa itu makna keluarga yang kita mulai bahas sedikit-sedikit, dan dalam buku ini juga dibahas bahwa beliau mengatakan bahwa sangat layak bila kita selalu meniti dan berpegang teguh dengan manhaj Islam dalam mendidik anak-anak kita ya. Namun umat Islam sekarang banyak yang menyelisihi
manhaj yang lurus dan mengambil manhaj orang-orang kafir. Nah, gitu ya. Jadi diingatkan kembali, ya. Jadi kalau kita bawa ke kajiannya Ustaz Ian, ya, tentunya yang banyak menyesatkan kita adalah ya kaum yang lain, salah satunya kaum Yahudi, ya, yang memang sudah bertekad, ya, sudah bertekad untuk menyesatkan kita, ya, sehingga ini adalah pertarungan, ya, apakah kita tetap berpegang teguh di sini, ya, ataupun kemudian ya tergoda kepada yang lainnya. Baik. Dan seperti kita ketahui, perjalanan kita, ya, ini dimulai dari masa ke masa, ya, yang harus kita berjuang di masa-masa ini, kan gitu ya. Dari masa aulad, ya, kemudian masa syabab, kemudian masa kuhul, dan masa suyuh. Nah, sila medan-medan perjuangan kita, ya. Jadi masa aulad, ya, adalah masa anak-anak, ya, yang ini merupakan masa pembekalan, ya, 0 sampai 15 tahun, ya. Masa dimana ketika kita sudah jadi orang tua, maka kita memberikan bekal, ya. Kalau kita masih anak-anak, maka inilah masa diberikan bekal, ya. Masa diberikan bekal oleh orang tua, ya. Diberikan bekal di sini maksudnya adalah diajarkan ilmu agama, ya. Diajarkan ilmu agama, ya. Hari ini kita melihat 0 sampai 15 tahun yang banyak menyerap kepada anak adalah ilmu-ilmu yang lain, ya. Bukan ilmu agama, ya. Ilmu cara main games mereka pasti, ya. Sampai ya, ngecit-ngecitnya, ya, nah, ya, kata urusan itu, ya. Tapi urusan agama, nah, ya. Jadi inilah betul-betul PR-nya, ya. Ini betul-betul PR-nya. Karena, nah, setelah 15 tahun mereka sudah memasuki masa syabab, ya. Disinilah masa, ya, pencarian jati diri, ya, ataupun menemukan jawaban untuk apa kita diciptakan, siapa kita, ini sudah harus mulai ketemu, ya, sudah harus mulai ketemu, ya. Karena 15 sampai 40 tahun ini betul-betul kita menghayati siapa kita, ya, mau kemana, untuk apa diciptakan, dan lain-lain. Di sini sudah perlu ketemu, ya. Sehingga di sini kita tinggal menjalankan tugas penciptaan kita, tugas penciptaan, ya. Karena setiap yang diciptakan itu ada tugasnya, ya, atau the mission of life, ya. Misi adalah tugas, ya, atau duty, ya. Jadi masing-masing kita diciptakan dengan tugas masing-masing, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu penciptaan pun yang batil, yang sia-sia, ya. Jadi setiap kita, ya, sudah punya tugas masing-masing yang sudah perlu kita jalankan dari mulai 40 ke 60 dan 60 ke sana. Tugas kita adalah meninggalkan legacy, ya, atau warisan, ya. Ya, warisan ilmu, warisan jejak kebaikan, ya, termasuk, ya, warisan harta juga nanti bagi putra-putri kita, ya. Jadi secara psikologis inilah kemudian pembagian kehidupan manusia.